I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA terpadu untuk siswa kelas 8 yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang lanjutan dari materi tekanan zat dan penerapannya, yaitu pada bab 8. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang yang pertama tekanan darah, kemudian hubungan tekanan dengan transport molekul melalui membran sel, dan yang terakhir adalah difusi dan osmosis pada transportasi tumbuhan. Yang pertama adalah tekanan darah. Peredaran darah pada manusia yang di bab lalu sudah kita bahas dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah besar dia ke seluruh tubuh, sedangkan kalau peredaran darah kecil hanya di bagian organ-organ peredaran darah. Setiap kali otot jantung berkontraksi menyebabkan jantung berdenyut. Dengan adanya denyut jantung ini, darah dipompa keluar dari jantung dan mendesak serta mengembangkan dinding arteri dari dalam. Kemudian tekanan ini disebut sebagai tekanan darah. Tekanan darah normal lebih kurang adalah 120 per 80 mm Hg. Tekanan darah dapat diukur dengan suatu alat yang disebut sebagai stigmomanometer atau tensimeter yang biasanya di rumah sakit atau di klinik itu dipakai oleh dokter atau perawat untuk mengukur tekanan darah yang biasanya direkatkan di pergelangan tangan, ya, di bagian di bagian lengan itu, lengan atas atau di dekat bahu itu direkatkan, kemudian nanti akan ditekan-tekan udaranya di situ, ditekan-tekan, kemudian nanti akan terukur tekanan darah kita itu berapa, ya, tekanan darah kita itu berapa. Kalau tekanan darahnya terlalu tinggi disebut sebagai darah tinggi biasanya menyebutnya, kalau rendah biasanya disebut sebagai darah rendah, ya, seperti itu. Selanjutnya, hubungan tekanan dengan transfer molekul melalui membran sel. Transport pengangkutan molekul-molekul atau zat-zat yang melalui membran plasma berlangsung dengan tiga cara, yaitu difusi, osmosis, dan transport aktif. Difusi adalah proses perpindahan molekul-molekul dari larutan dengan konsentrasi tinggi hipertonis ke larutan yang konsentrasinya lebih rendah atau hipotonis. Jadi difusi ini dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah. Sedangkan osmosis adalah perpindahan molekul-molekul air dari larutan berkonsentrasi rendah atau yang konsentrasinya lebih rendah atau lebih encer ke larutan berkonsentrasi lebih tinggi atau hipertonis atau pekat melalui membran semi permeable. Jadi dalam osmosis yang berdifusi adalah molekul-molekul airnya. Transport aktif adalah sistem transportasi molekul-molekul melintasi membran sel menggunakan energi ATP atau adenosine triphosphate. Difusi dan osmosis pada transportasi tumbuhan. Pada tumbuhan air cenderung masuk ke dalam tubuh tumbuhan melalui proses osmosis atau proses dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi lebih tinggi, atau dari encer ke yang pekat, ya, dari yang lebih encer menuju ke yang lebih pekat. Akibatnya, sampai tekanan osmosis cairan sel dan lingkungan sama atau tercapai keseimbangan, sel tumbuhan tidak pecah. Keadaan ini disebut sebagai turgid. Berikut adalah skemanya. Ya, ada plasmolisis, layu, dan turgid. Penjelasannya adalah apabila sel tumbuhan diletakkan di larutan hipertonik, air dalam sel akan keluar melalui proses osmosis, ya. Air dalam sel akan keluar melalui proses osmosis atau melalui molekul-molekulnya.
Agar keluarnya air tidak terjadi terus-menerus, maka membran sel melepaskan diri dari dinding sel. Keadaan ini disebut sebagai plasmolisis. Kalian lihat pada bagian plasmolisis, dinding selnya yang berwarna kuning, membran selnya yang berwarna kuning akan melepaskan diri dari dinding selnya yang berwarna biru, ya, akan melepaskan diri dari dinding selnya yang berwarna biru. Nah, keadaan ini disebut sebagai plasmolisis atau lepasnya lepasnya membran sel dari dinding sel karena proses osmosis, ya, maka disebut sebagai plasmolisis. Kemudian proses pengangkutan air dan mineral agar sampai ke daun melibatkan ikatan pembuluh. Ikatan pembuluh disusun oleh dua macam jaringan, yaitu xilem dan phloem. Xilem atau pembuluh kayu memiliki fungsi mengangkut air dan mineral yang terlarut di dalamnya dari akar sampai ke daun. Jadi dia mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke daun. Xilem disusun oleh trakeid dan pembuluh-pembuluh kayu. Selanjutnya adalah phloem atau pembuluh tapis atau pembuluh ayak. Phloem memiliki fungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Atau hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Kalau xilem tadi dari akar ke daun, sedangkan phloem dari daun ke seluruh tumbuhan setelah melalui proses fotosintesis. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi naiknya air dari akar ke daun, yaitu tekanan akar, kemudian kapilaritas pembuluh kayu, dan daya isap daun. Yang pertama adalah tekanan akar. Perpindahan air secara osmosis dari sel ke sel pada akar ini menimbulkan tekanan yang disebut sebagai tekanan akar. Yang disebut sebagai tekanan akar. Kemudian, kapilaritas pembuluh kayu. Diameter xilem sangat kecil sehingga berlakulah prinsip kapilaritas dan terjadi pula peristiwa kohesi. Semakin sempit diameter suatu tabung, makin besar daya kohesi untuk menaikkan air. Jadi semakin kecil diameter xilemnya, maka daya kapilaritasnya akan semakin besar. Ya, daya kapilaritasnya akan semakin besar. Sehingga ukuran xilem di dalam tumbuhan itu sangat kecil. Semakin kecil dia semakin baik, ya. Yang ketiga adalah daya isap daun. Proses penguapan menimbulkan perbedaan kadar air antara daun dan akar. Perbedaan kadar air inilah yang memindahkan air dari akar ke daun melalui xilem. Ya, jadi semakin banyak daunnya, maka proses penyerapan air dari akar menuju ke daun itu akan semakin cepat, ya, akan semakin cepat. Demikian juga proses penguapannya juga akan semakin cepat, dan airnya akan semakin cepat habis, ya. Makanya kalau tumbuhan-tumbuhan yang hidup di air itu dia menyerap airnya cukup cepat karena daunnya juga lebar dan juga pembuluh xilemnya juga sempit-sempit sehingga dia menyerap airnya lebih banyak. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita untuk materi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Pesan Bapak tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri kalian, adaptasi kebiasaan baru yaitu mencuci tangan pakai sabun, pakai masker jika keluar, hindari jarak atau jaga jarak aman Anda dari orang-orang yang ada di luar, kemudian kurangi aktivitas di luar, dan yang terpenting adalah selalu menjaga daya tahan tubuh dan juga kesehatan diri kalian masing-masing. Oke, sekian Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan